Materi peneguhan pernikahan. Sebuah pernikahan bisa diumpamakan dua pribadi, suami, seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, ada di dalam sebuah mobil sedang menuju ke sebuah tempat. Ada 3 hal yang diperlukan buat kedua pribadi ini dalam pernikahan. Yang pertama, mereka harus punya tujuan yang sama. Yang kedua, mereka harus terikat janji untuk tetap bersama dalam perjalanan. Yang ketiga, mereka harus sepakat mengikuti rambu-rambu jalan. Dan ketiga hal ini bisa terjadi jika terjadi komunikasi yang intim di antara mereka berdua. Yang pertama, punya tujuan yang sama. Tentu, kita pertama harus bertanya, sebenarnya apa tujuan pernikahan itu? Mari kita mau melihat dasar dari pernikahan dengan pertanyaan, siapakah yang menciptakan pernikahan? Dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 24, kita tahu Allah yang menciptakan. Apakah ciri dari ciptaan Allah? Cirinya yang pertama, ciri ciptaan Allah itu pasti baik, indah, membuat hati senang atau bahagia, dan termasuk tentu pernikahan. Pertanyaannya, bagaimana pernikahan yang ada pada umumnya saat ini? Oh, kita melihat banyak sekali pernikahan yang jauh dari kata indah. Jadi, itu semua disebabkan karena konflik. Kita mau lihat konflik rumah tangga pertama di muka bumi, yaitu konflik dari rumah tangga Adam dan Hawa. Konflik yang dicatat dalam Kejadian 3 ayat 1-13, penyebabnya karena dosa. Dan apa akibatnya? Kita tahu. Dalam Kejadian 3 ayat 8 dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini setelah kedua manusia ini melanggar ketetapan Allah karena mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Akibat dari dosa yang pertama adalah terpisah dari Allah. Mereka bersembunyi dan takut bertemu dengan Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa kebenarannya bahwa Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi pada saat kita berbuat dosa dan terjadi konflik, sebenarnya ada kegelapan masuk dalam pernikahan kita. Dan sehingga kita tidak sanggup melihat apa yang Allah perbuat. Nah, kita akan melihat pada saat pernikahan kita menjadi gelap karena terjadi konflik dan kita tidak bisa melihat keindahan. Maka pernikahan itu menjadi hal yang tidak baik. Nah, hanya setelah memiliki terang, kita dapat melihat keindahan pernikahan. Jadi, hanya terang yang dapat membuat kita melihat semua keindahan ciptaan Tuhan, termasuk pernikahan, keindahan pernikahan kita, hanya bisa kita lihat kalau kita ada di dalam terang. Jadi, hanya terang yang dapat membuat kita dapat mengetahui sedang ada di mana pernikahan kita ini dan mau kemana pernikahan kita ini. Ingat bahwa pada saat kita lahir baru, kita lahir menjadi anak terang. Efesus 5 ayat 8 mencatat, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi, kalau kita dalam terang, kita bisa melihat kebaikan dalam segala sesuatu dan bisa mengetahui kenapa terjadi dan mau dibawa kemana pernikahan ini. Kita mau lihat, seandainya kita sudah lahir baru, kita yang sebenarnya ada anak terang. Tetapi kenapa tetap masih belum bisa melihat keindahan pernikahan kita? Yang pertama, karena kita belum pernah meminta. Meminta apa? Meminta untuk pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak sadar bahwa Allah sudah memberikan 2 penolong. Kalau kita sudah menikah, ada penolong yang pertama yaitu
penolong Roh Kudus, dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita sanggup melihat dalam kondisi apapun pernikahan yang sedang kita alami, kita pasti bisa melihat ada tangan Allah di belakangnya. Masalahnya, apakah kita sudah minta pertolongan Roh Kudus, Sang Penolong itu? Yang kedua, penolong yang Tuhan sudah berikan adalah pasangan kita. Apakah itu suami atau istri kita? Karena seperti dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, pada saat pertama kali Allah memberikan pasangan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya, yang sebadan dengan dia. Jadi, apakah kita sudah minta pertolongan dari suami atau istri kita untuk supaya menolong kita bisa melihat keindahan pernikahan, sekalipun mungkin pernikahan kita sedang melewati masa-masa yang sulit. Ada dua penolong yang Tuhan sudah berikan. Masalahnya, apakah kita sudah minta atau belum? Harus ada terang dalam pernikahan. Tanpa ada terang Allah dalam pernikahan, kita nggak bisa lihat keindahan. Kalau kita bisa lihat keindahan, kita baru bisa bersyukur. Pertanyaan yang harus kita renungkan, apa yang membuat hatimu bersyukur kepada Tuhan akan pernikahanmu sampai hari ini? Coba pikirkan baik-baik. Inilah gambar Allah yang ada dalam pernikahan kami. Kalau kita menemukan yang kita syukuri dalam pernikahan yang kita jalani, kita akan melihat gambar Allah itu ada di dalam pernikahan yang kita jalani. Gambar Allah dalam pernikahan itu seperti seorang pemahat. Dia akan membuat sebuah patung, muka manusia di dalam sebongkah batu. Pada saat dia ditanya, bagaimana Bapak bisa membuat patung begitu indah? Dia hanya menjawab, saya mudah saja. Saya hanya menyingkirkan bagian-bagian batu yang tidak perlu supaya patung itu terlihat. Demikian pula pernikahan kita. Bagaimana caranya kita bisa melihat keindahan pernikahan kita? Caranya cukup mudah. Singkirkan saja bagian-bagian dari pernikahan kita yang nggak perlu, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan bisa melihat indahnya pernikahan kita. Jadi, coba renungkan. Ambillah waktu setelah kita mendengarkan bagian. Apa yang sudah saya syukuri sepanjang pernikahan ini? Apakah saya mengalami kasih-Nya Allah nyata dalam pernikahan yang saya jalani? Apakah saya mengalami kuasa-Nya Allah? Ataukah saya menerima hikmat di dalam segala masalah yang saya hadapi selama ini dalam pernikahan? Ataukah pembelaannya? Apakah kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan saya saat saya harus berhadapan dengan masalah yang timbul dalam pernikahan? Apakah karena penebusan? Apakah karena penghiburannya? Atau perlindungannya? Segala sesuatu yang kita bisa alami bersama dengan Allah dalam pernikahan. Dari situlah kita akan tahu, inilah tujuannya aku menikah. Dan ini yang disebut sebagai visi pernikahan. Temukanlah visi pernikahan kita, supaya kita tahu kemana kita harus pergi, kemana pernikahan kita menuju. Itulah punya tujuan yang sama. Setelah kita secara pribadi menemukan, mari kita diskusikan, bicarakan dengan pasangan kita. Sampai kita sama-sama bisa menemukan kesepakatan. Betul, ternyata Allah sudah memberikan tujuan yang sama. Saya percaya pernikahan itu datangnya dari Allah. Kalau Dia izinkan kita bisa menikah dengan pasangan kita, artinya Dia sudah sediakan tujuan yang sama bagi kita berdua. Bagian kedua, yang penting dalam perjalanan pernikahan adalah terikat janji untuk tetap bersama. Dalam Maleakhi 2 ayat 13-14 berbunyi demikian. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan.
kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Dalam bacaan Maleakhi yang tadi kita sudah dengar, sangat dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian covenant, bukanlah kontrak. Apakah perbedaan antara pernikahan kontrak dan covenant? Pernikahan kontrak itu masalah urusan hanya sedaging, sedangkan covenant sedaging dan satu roh. Kemudian kalau pernikahan kontrak itu punya syarat. Saya akan tetap setia menjadi suami kamu asalkan saya akan tetap tunduk sebagai istri kamu asalkan semua ada syarat. Tapi kalau untuk covenant, pernikahan tanpa syarat. Saya akan menjadi suami kamu walaupun. Sang istri akan mengatakan, saya akan menjadi istri kamu walaupun. Jadi yang pertama, pernikahan kontrak itu adalah perkawinan sebagian. Mungkin hanya masalah urusan kesedagingan saja. Tapi masalah urusan uang, mungkin tidak menikah. Sedangkan covenant itu perkawinan total, seluruhnya menjadi satu. Perkawinan kontrak sementara, perkawinan covenant sampai maut memisahkan. Jadi pernikahan yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah pernikahan perjanjian covenant dan bukan kontrak. Pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki pernikahan harus covenant dan bukan kontrak? Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan demikian, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 menjelaskan yang dimaksud firman Tuhan dalam ayat Maleakhi ini. Dikatakan demikian, sesungguhnya anak lelaki, dalam terjemahan King James Version, anak-anak lelaki yaitu adalah children. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan. Adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi jelas bukan? Bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh Allah adalah covenant dan bukan kontrak. Karena lewat kesatuan itu, Allah hendak menitipkan, mempercayakan keturunan ilahi yang adalah milik pusakanya. Di dalam Maleakhi 2 ayat 16 ditegaskan oleh Allah, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi Maleakhi 2 ayat 13-16 mengatakan 3 hal. Pertama, pernikahan adalah sebuah perjanjian atau covenant. Kedua, anak adalah pusakanya Allah yang dipercayakan kepada sang suami dan istri. Dan Allah membenci perceraian. Kita akan melihat rangkaian dari janji pernikahan yang nanti Bapak Ibu Saudara akan bacakan kembali. Mungkin dahulu pada saat pernikahan pertama, mungkin pernah mengucapkan yang serupa seperti ini. Tapi kita kali ini, nanti Bapak Ibu akan mengucapkan dengan pengertian yang benar di dalam terang firman Allah. Di dalam kalimat pertama, baik sebagai suami atau istri akan mengucapkan kalimat ini. Oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Surgawi pada hari ini, menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun, saya, yaitu nama Anda sendiri, di hadapan Allah, keluarga, dan jemaat. Mengapa ada kata di hadapan Allah, keluarga, dan jemaat? Karena janji nikah ini berjanji kepada, pertama, kepada Allah. Perjanjian pernikahan adalah perjanjian kita pribadi kepada Allah yang menciptakan kita. Kemudian kedua, berjanji kepada diri sendiri.
Yang ketiga, kita berjanji kepada pasangan kita, kepada suami atau istri kita. Dan yang terakhir, kita berjanji kepada keluarga atau jemaat yang ikut mendengarkan dan menjadi saksi. Ini adalah sebuah perjanjian yang berat, bahkan maha berat, dan sesuatu yang mustahil kalau dilakukan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu dalam Pengkhotbah 4 ayat 12b dikatakan demikian, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat ini sebenarnya memberikan sebuah prinsip dalam sebuah pernikahan Kristen, yaitu seorang suami dan istri membutuhkan satu pribadi lain yang ada di tengah-tengah mereka, supaya perjanjian ini bisa dilakukan dan digenapi. Siapakah pribadi itu? Tidak ada lain, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Yesus harus ada di tengah-tengah pernikahan kita. Sehingga pada saat hati kita galau sebagai seorang suami atau istri, hati kita sedang susah, kita bisa melibatkan Tuhan sebagai partner aktif. Yesus menjadi konselor kita, dialah yang mengerti kita, bahkan dialah yang paling mengerti pasangan kita. Kalau kita terbiasa melibatkan Tuhan di dalam segala hal peristiwa yang kita alami dalam pernikahan, percayalah, kita sanggup melakukan janji ini sampai pada akhirnya. Kalimat berikutnya untuk seorang suami akan berbunyi demikian. Saya akan mengambil, sebut nama istrinya, sebagai istri saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi. Sebut nama istrinya, dan saya berjanji untuk membangun, sebut nama istrinya, dengan kata-kata. Juga menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, dan mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Yang pertama, sang suami harus berjanji bahwa hanya istrinya inilah akan menjadi istri satu-satunya. Dan dia berjanji harus berperan sebagai suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Memimpin, melindungi istri dan keluarga, dan mengasihi. Dan juga siap untuk membangun dengan kata-kata dan tentu juga dengan perbuatan. Dan bukan hanya itu, siap untuk menjadi bapak yang bijaksana. Urusan mendidik adalah urusan suami istri bersama. Jadi sang suami juga harus mengambil janji untuk siap menjadi bapak yang mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan. Janji nikah istri di kalimat berikutnya berbunyi demikian. Menerima, sebut nama suami, sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai istri yang tunduk, hormat, melayani, dan mendukung. Sebut nama suami, dan saya berjanji untuk membangun, sebut nama suami dengan kata-kata. Juga menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Dalam janji ini, sebagai istri, berjanji bahwa dia hanya akan menerima suaminya sebagai pribadi satu-satunya penolong dan pemimpin hidupnya. Dan kemudian juga dia berjanji menjadi istri yang siap tunduk, hormat, melayani, dan mendukung. Membangun dengan kata-kata dan juga perbuatan tentunya, dan siap untuk menjadi ibu yang bijaksana yang mendidik anak. Ini adalah janji dari seorang istri. Kemudian, pada kalimat yang terakhir, baik dalam janji nikah suami dan istri, akan mengucapkan kalimat yang sama ini. Saya akan melakukan semuanya ini, baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai Bapa memanggil kita berdua pulang ke surga. Inilah kalimat yang membuktikan dan menyatakan bahwa pernikahan yang dijalankan bukanlah pernikahan kontrak, tapi pernikahan covenant, perjanjian, sampai maut memisahkan, dalam keadaan apapun juga. Jadi, bagian yang kedua, terikat janji untuk tetap bersama. Yang ketiga, untuk bisa menikmati perjalanan pernikahan adalah mengikuti
rambu-rambu jalan. Bersepakat mengikuti rambu-rambu jalan. Apa yang dimaksud? Ingat bahwa perjalanan pernikahan bukanlah jalan yang lurus dan mulus. Berliku-liku dan seringkali penuh dengan batu dan bahaya. Jadi mengikuti rambu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena jalan yang berliku-liku dan penuh dengan batu itu adalah konflik. Yang kita perlu tahu, konflik itu biasa. Dan konflik itu sebenarnya bisa mendewasakan. Konflik bukan dosa, karena kita memang berbeda. Dan yang penting adalah reaksi atas konflik lah yang akan menentukan. Apa yang harus dilakukan saat terjadi konflik antara kita, suami dan istri? Yang pertama, kita temukan problemnya. Masalahnya apa? Biarlah kita masing-masing sendiri berdoa, minta pimpinan Tuhan, menenangkan hati dan emosi, sampai akhirnya kita tahu apa masalahnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa, kita mencatat, menulis. Apa yang ditulis? Apa perasaan kita saat terjadi konflik tersebut? Tulis dengan leluasa. Kalau kita merasa tersinggung, kita merasa sedih, tulis semua. Dan apa pengharapan kita secara pribadi saat terjadi konflik, apa yang kita harapkan. Dan kemudian jangan lupa setelah suasana sudah tenang, kita menukar catatan ini. Kita harus gunakan momen konflik untuk kita belajar mengenali pasangan kita. Jadi, biarkan kita menukar catatan itu dan kita belajar membaca dengan empati sampai kita mengerti apa kondisi hatinya pasangan kita saat terjadi konflik itu. Ingat bahwa kita adalah makhluk pribadi yang berbeda. Pria dan wanita itu sudah berbeda, belum lagi dengan latar belakang dan temperamen yang berbeda. Biarkan kita membaca dan kita mengerti apa yang dirasakan, apa yang dialami. Dan setelah itu kita berdoa secara pribadi. Bertanya kepada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dengan pasangan saya, dengan suami atau istri saya. Karena ternyata dia merasakan seperti ini. Dan ternyata dia punya pengharapan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Dan kalau Roh Kudus ingatkan bahwa ada perkataan atau tingkah laku sikap kita yang ternyata tidak benar dan melukai pasangan kita, kita harus akui dan bertobat. Pertama tentu kita harus akui di hadapan Tuhan, kita bertobat secara pribadi. Dan jangan lupa, kita harus juga bertemu dengan pasangan kita. Ambil waktu luang. Jangan bersama dengan anak, hanya kita berdua, suami dan istri. Mungkin 1 atau 2 jam, biar kita membahas, bercerita, apa yang kita rasakan setelah kita membaca perasaannya. Dan setelah itu kita buatlah komitmen bersama. Apa yang harus dilakukan masing-masing jika terjadi konflik yang sama. Dan sebenarnya saat itu kita sedang menetapkan rambu bersama, supaya kita tidak terjerumus dalam perjalanan berikutnya. Jadi rambu-rambu yang perlu kita taati dalam pernikahan adalah rambu-rambu yang kita buat sendiri bersama dengan pasangan, berdasarkan konflik-konflik yang pernah terjadi. Ingat, Roh Kudus adalah Sang Penolong, dan Dia akan memampukan kita, suami istri, untuk bisa membuat rambu-rambu yang tepat bagi pernikahan kita. Jadi ada 3 hal untuk kita bisa melanjutkan pernikahan kita dan menikmatinya. Yang pertama, pastikan kita punya tujuan yang sama. Pastikan kita punya visi. Pastikan kita memahami kenapa saya harus menikah dengan pasangan saya. Dan kita dapat itu dari Tuhan. Bahwa Allah ternyata sedang mau tunjukkan pribadinya. Biarkan kita punya tujuan yang sama. Apa yang mau kita alami di dalam pernikahan ini. Dan kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita terikat janji untuk tetap bersama. Ingat ayat firman Tuhan dalam Maleakhi.
Biarkan itu menjadi dasar pernikahan kita, bahwa kita bukan menikah secara kontrak, tapi secara covenant. Dan yang ketiga, gunakan setiap konflik untuk kita belajar, mengenal, dan itu mendewasakan kita. Dan setiap konflik yang sudah kita bereskan, biarkan diakhiri dengan komitmen, sehingga kita bisa menetapkan rambu-rambu untuk perjalanan pernikahan kita di depan.